Sekalian, di video kali ini, sahabat ilmu akan men-sharekan berkaitan dengan 100 rangkuman pertanyaan berkaitan dengan persiapan untuk teman-teman yang mau seleksi wawancara beasiswa LPDP. Nah, teman-teman, pertanyaan-pertanyaan ini adalah hasil rangkuman ketika sahabat ilmu, admin sahabat ilmu itu apply beasiswa LPDP di tahun 2019. Jadi mudah-mudahan video ini dapat memberikan referensi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan mengikuti seleksi wawancara beasiswa LPDP dan semoga diberikan kelancaran. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like jika teman-teman suka dan jika bermanfaat, share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan update-update dari sahabat ilmu berkaitan dengan beasiswa, salah satunya adalah beasiswa LPDP. Oke teman-teman, 100 rangkuman pertanyaan wawancara LPDP ini tidak hanya akan disampaikan apa-apa saja sih pertanyaan-pertanyaannya, tapi di sini sahabat ilmu akan sharing berkaitan dengan cara menjawab atau mungkin persiapan apa saja sih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi di 100 pertanyaan ini akan ada 5 part, jadi akan dibagi ke dalam 5 parts dan setiap part akan berisi kurang lebih 20 pertanyaan. Dan di video kali ini adalah part pertama. Langsung saja ya, untuk di part pertama ini kita akan mengupas berkaitan dengan pertanyaan. Yang pertama akan ada pertanyaan yang tertuju pada personal dan bagaimana cara kita menjawabnya. Lalu yang kedua terhadap perkuliahan. Lalu yang ketiga itu penilaian teman-teman nanti akan ditanyakan terkait dengan LPDP itu seperti apa. Oke, langsung saja ya. Yang pertama adalah personal. Pertanyaan yang sering muncul di awal adalah berkaitan dengan latar belakang. Baik itu latar belakang kita sebagai calon awdi ataupun latar belakang dari orang tua kita. Nah, teman-teman, di latar belakang ini biasanya akan ditanyakan tuh seputar dengan orang tua, misalkan nama ayah, nama ibu. Terus kita akan ditanya juga jumlah saudara, terus background pendidikan orang tua kita seperti apa, status pendidikannya seperti apa, baik itu orang tua ataupun saudara-saudara kita. Nah, misalkan nih, waktu aku dulu ditanya latar belakang orang tua itu lebih ke saudara-saudara. Pewawancara itu bertanya, kamu anak keberapa dari berapa saudara? Nah, itu teman-teman jangan sampai panik, bingung, tiba-tiba yang mungkin yang punya saudaranya banyak itu dipersiapkan. Jangan sampai teman-teman ngeblank dan coba menghitung dengan jari, itu kan kayak menandakan loh kok sama saudara sendiri itu nggak peka gitu, apalagi sama perkuliahannya. Nah, takutnya kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman persiapkan. Kalau aku sih sistemnya buat kayak rangkuman gitu, apa-apa pertanyaan ini aku buat jawabannya langsung kayak gitu. Kayak misalkan aku tulis tuh jumlah saudaranya, terus siapa-siapa aja namanya beserta kualifikasi akademiknya atau status pendidikannya, apakah yang masih sekolah atau mungkin ada yang sudah lulus kuliah dan lain sebagainya. Atau mungkin dari teman-teman ada yang mungkin saudaranya udah menikah, dia tinggal di mana, itu juga harus teman-teman tulis juga. Jangan sampai teman-teman tuh gugup ketika ada pertanyaan seperti ini, karena di soal yang kedua, saat ini tinggal di mana dan dengan siapa. Nah, ini juga aku dapat juga nih pertanyaan seperti ini di 2019. Jadi ditanyakan, jadi saat ini tuh tinggal di mana? Misalkan teman-teman yang udah berkeluarga, apakah misalkan tinggal di kontrakan atau mungkin tinggal di rumah mertua, ataukah mungkin yang tinggal masih dengan orang tua. Jadi disampaikan tinggalnya itu di mana dan dengan siapa. Biasanya ditanyakan di rumah itu ada berapa orang sih. Nah, sampai kita bingung ngitung dulu pakai jari, kan nggak mungkin juga gitu kan, ini lagi wawancara dan waktunya terbatas. Jadi teman-teman langsung udah paham gitu lingkungan teman-teman, seperti kayak misalkan di rumah tuh ada siapa aja kayak gitu. Next ke pertanyaan yang ketiga.
Pertanyaan yang ketiga biasanya ditanyakan adalah siapa nama tetangga kamu. Lucu banget kan? Ya mungkin untuk teman-teman ini lucu, tapi memang ini ditanyakan loh teman-teman. Jadi setelah kita tahu lingkungan di dalam rumah kita, yang akan ditanyakan adalah siapa nama tetangga kamu. Ini bukan pertanyaan yang lucu teman-teman. Ini adalah pertanyaan untuk mengetahui apakah teman-teman itu bisa atau mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Jadi kalau teman-teman tidak bisa menjawab, berarti artinya teman-teman itu tidak bisa sosialisasi dengan tetangga kayak gitu. Jadi biasanya ditanya nih, siapa nama tetangga kamu? Ditanyain loh waktu itu juga, tetangga depan rumah siapa, tetangga depan kanan, sebelah kanan siapa namanya, dari kiri siapa, di belakang siapa, kayak gitu. Jadi teman-teman tuh harus tahu gitu ya, minimal tahu pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang sering muncul. Jadi teman-teman tuh gak kaget ketika ditanya dan udah persiapan. Next ke pertanyaan selanjutnya, yang keempat teman-teman. Di sini adalah penjelasan singkat pendidikan kita mulai dari SD, SMP, SMA. Nah ini juga penting teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman tuh bingung ketika ditanya, jelaskan dengan singkat pendidikan SD sampai dengan SMA teman-teman. Nah teman-teman tuh bingung, SD teman-teman tuh masuk tahun berapa ya, keluar tahun berapa, itu biasanya yang paling bingung ya. Jadi alhamdulillah ketika sahabat ilmu dapat kayak misalkan pertanyaan-pertanyaan latihan seperti ini, jadi udah tahu oh bakal ditanya nih, jadi udah langsung punya rangkuman dan udah baca-baca juga gitu. Jadi teman-teman yang dicantumkan biasanya teman-teman tuh SD itu masuk tahun berapa dan lulus tahun berapa, begitu juga dengan SMP dan SMA. Terus ditanyakan juga waktu itu, kalau aku sih lebih spesifik yang ditanyakan itu kayak misalkan SD-nya di mana kayak gitu, SMP-nya juga SMP-nya di mana, SMA-nya di mana kayak gitu teman-teman. Pertanyaan yang kelima. Untuk pertanyaan yang kelima biasanya menanyakan tentang lebih spesifik lagi ke personal kita, yaitu kekuatan dan kelemahan diri. Biasanya ditanya, menurut Anda apa sih yang menjadi kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri Anda? Misalnya kayak gitu. Nah, aku akan kasih tips ketika kita menyebutkan kekuatan dan kelemahan diri. Kalau aku secara pribadi, kalau kita mau aman, kekuatan ini sesuatu yang tidak bisa diukur teman-teman. Jadi kayak bukan kekuatan saya itu adalah saya bisa lolos, atau mungkin saya bisa dapat juara apa gitu kan, itu sesuatu yang bisa diukur teman-teman. Maksudnya ada orang yang bisa juga sama menyamai itu gitu. Tapi kalau misalkan menurut aku, amannya kita tuh ambil, kalau misalkan dalam dunia penelitian kita ambilnya yang kualitatif gitu. Jadi kualitatif tuh misalkan ke sikap, keperasaan dan lain sebagainya. Contoh nih, waktu aku ditanya apa sih yang menjadi kekuatan terbesar yang ada di dalam diri aku bilang kekuatan terbesar aku jujur adalah satu, motivasi yang besar. Ketika motivasi itu semakin orang hina tuh semakin tinggi gitu motivasinya. Jadi motivasi itu kan tidak bisa diukur gitu. Nah, tapi itu menjadi suatu kekuatan atau spirit yang emang benar gitu ada dalam diri aku kayak gitu. Nah, untuk kelemahan diri ini mungkin banyak teman-teman yang nggak riset gitu, asal menyebutkan juga gitu kan, itu bahaya juga. Jadi gini teman-teman, kelemahan diri juga punya triknya ketika kita mau menyampaikan. Misal nih, kelemahan diri kamu tuh apa? Salah satunya kalau aku waktu itu jawab, ya kelemahan diri aku tuh adalah bahasa. Kenapa kok pilih memunculkan bahasa di sini? Karena yang aku pikir bahwa bahasa itu bisa diperbaiki dengan cara kita belajar, dengan cara kita les dan lain sebagainya. Terus kita juga mungkin nantinya difasilitasi oleh LPDP-nya. Jadi ya itu sejalan gitu. Jangan sampai kayak misalkan kelemahan dirinya adalah, oh saya males, saya suka bangun siang, wah itu gawat ya. Jadi kayak udah menjudge gitu ya. Sesuatu yang itu kan habit gitu ya, yang ya tanpa perlu latihan pun asal ada kemauan gitu. Nah, jadi hindari ya, kayak misalkan melemahkan diri. Tapi di sini kita menyampaikan apa yang masih belum kita capai, tapi bisa perlahan kita memberikan garansi gitu ya, garansi ke LPDP bahwa kita akan bisa menginval kelemahan itu dengan kelebihan kita atau kekuatan diri kita. Ke soal yang keenam. Nah, di soal yang keenam di personal ini biasanya menanyakan tentang bagaimana cara mengatasi kelemahan diri. Nah, kalau misalkan di kelima tadi nanyain kekuatan dan kelemahan diri kita, biasanya di keenam ini itu akan menanyakan nih, bagaimana cara mengatasi kelemahan diri. Nah, yang tadi ya, aku ambil contoh punyaku. Nah, punyaku kan nyampein tuh bahwa aku kelemahannya itu masih dalam bahasa. Nah, aku di poin keenam ini pas aku kan ditanya lagi tuh,
Lalu kalau tahu kelemahan dirinya seperti itu, gimana sih cara mengatasinya? Nah, aku sampaikan juga, aku akan mengikuti les-les, terus klub-klub berbahasa Inggris, terus ya aktif ikut seminar-seminar, dan itu alhamdulillah ya masih aku pegang hari ini. Jadi apa yang aku ucapkan di wawancara itu dan emang benar mau aku aplikasikan setelah aku lulus beasiswa LPDP-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kelemahan, dan kelemahan itu tuh nggak cuma ditulis, tapi teman-teman tuh punya apa sih target-target teman-teman ketika kelemahan itu ada, dan teman-teman berusaha untuk mengubah kelemahan itu menjadi kelebihan. Dan yang ketujuh, atau pertanyaan yang terakhir di video ini untuk yang personal ya, apa yang telah Anda lakukan sebagai bukti kelebihan yang Anda miliki? Kalau tadi kita disuruh apa sih langkah nyata kita untuk menanggapi kelemahan diri kita, pasti kita juga akan ditanya terkait dengan bukti bahwa memang kelebihan kita itu tuh memiliki dampak gitu. Dan buktinya itu seperti apa? Nah, salah satunya kan aku punya motivasi tinggi, ya aku tinggal jawab kan waktu itu. Bukti nyatanya adalah aku berdiri di sana, aku duduk di sana di depan pewawancara, aku ikut beasiswa LPDP. Berarti motivasiku tuh sangat kuat, kayak gitu. Jadi memang bukti-bukti yang otentik, yang ya simpel gitu, nggak perlu kayak motivasi terbesar saya ingin kuliah di sini lain sebagainya gitu ya. Jadi apa aja gitu. Jadi kan sifatnya ini wawancara. Terasa memang waktunya lama, tetapi ternyata kalau kita pahami waktu-waktu yang kita butuhkan itu terlalu singkat gitu untuk menjawab segala sesuatunya. Jadi harus benar-benar difikirkan jawaban yang efektif pula. Kayak gitu teman-teman. Itu dia 7 pertanyaan dari 100 pertanyaan wawancara LPDP terkait dengan personal. Selanjutnya, nah, kalau tadi personal, sekarang kita akan ke pertanyaan seputar perkuliahan. Ada apa aja sih yang sering ditanyakan? Yang pertama nih, ada motivasi melanjutkan sekolah ke jenjang S2. Ini pasti bakal ditanyakan sih biasanya. Jadi motivasi melanjutkan kita sekolah ke S2 itu apa gitu. Nah, ini juga banyak sih dari kemarin, ada yang chat-chat pribadi juga, ada yang inbox juga. Kak, kalau misalkan aku ditanya motivasi untuk melanjutkan sekolah ke jenjang S2, aku jawab apa ya gitu. Nah, di sini aku cuma ngasih referensi ya teman-teman. Jadi ini boleh teman-teman kembangkan sesuai dengan jurusan, minat, dan kemampuan atau kelebihan teman-teman. Jadi waktu itu aku ditanya apa sih motivasi melanjutkan sekolah ke jenjang S2. Gak mungkin kan aku cuma bilang motivasinya kayak misalkan aku pengen kuliah gitu, terus ketemu teman-teman dan lain sebagainya. Itu adalah apa ya, kalau misalkan aku bilang tuh kayak motivasi tambahan lah, itu mah di luar ini ya, di luar jalur akademik. Jadi apalagi teman-teman yang punya tujuannya ke luar negeri nih, biasanya kayak emang sih tujuan awalnya tuh pengen ketemu K-pop misalkan, atau mungkin pengen tinggal di suatu negara apa, pengen berkunjung dan lain sebagainya. Nah, jadi usahakan ketika teman-teman ditanya motivasi melanjutkan sekolah ke jenjang S2, ini memberikan jawaban akademik. Jadi kalau aku dulu, kenapa motivasinya melanjutkan ke jenjang S2? Aku jawab aja, karena profesi yang akan aku ambil nanti itu mengharuskan aku memiliki kualifikasi minimal S2. Apa misalkan profesinya? Contohnya aku ambil profesinya dosen. Jadi kalau misalkan dosen itu minimal harus S2, maka itulah motivasi saya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang S2. Simple teman-teman. Selanjutnya pertanyaan kedua berkaitan dengan perkuliahan ya. Biasanya bertanya tentang mengapa harus S2 dalam atau mungkin di luar negeri. Jadi akan ditanya nih, biasanya kalau misalkan nanya kenapa di dalam, itu biasanya teman-teman yang jurusan bahasa Inggris itu harus dipersiapkan ya. Kalau teman-teman yang jurusan bahasa Inggris dan ambil di dalam negeri, biasanya kena nih pertanyaan seperti ini. Mengapa sih harus S2-nya di dalam negeri? Kan bisa bahasa Inggris, kenapa nggak ke luar negeri? Dan lain sebagainya. Itu pertanyaannya. Jadi itu ya kembali lagi ya ke motivasi teman-teman. Karena aku nggak ditanya ini sih, nggak ditanya mengapa harus S2-nya di dalam atau di luar negeri. Begitupun juga teman-teman yang kuliahnya mau di luar negeri, harus mempersiapkan gitu jawaban terbaik teman-teman seakademik mungkin. Kenapa teman-teman mau ambil di luar negeri? Kalau aku dulu nggak ditanya mengapa harus S2 atau dalam atau luar negeri, aku justru malah ditanya karena aku ambil universitas yang bukan di rating tinggi gitu. Jadi aku ambil yang nggak di bawahnya gitu. Dengan yang niat aku sih emang karena mungkin banyak faktor yang aku pertimbangkan ketika aku ambil terlalu jauh. Tapi masa iya aku bilang kayak
Ya, karena terlalu jauh, karena bla 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 bla, enggak. Jadi aku sampaikan dengan alasan akademik. Alasan akademiknya mungkin walaupun memang ya ratingnya mungkin ada yang lebih bagus di universitas yang bukan aku pilih hari ini, tetapi jaminannya itu kan akreditasinya tuh sama-sama bagus. Terus kalau dibandingkan lagi, balik lagi ke prestasi juga, prestasinya juga nggak kalah bagus. Terus aku balikan lagi karena waktu itu kan minta LPDP itu minta kita sampaikan gimana sih kualifikasi atau kaitannya kita dengan kampus asal kita, gimana kita nanti akan mengabdi dan lain sebagainya. Nah jadi aku tarik ke sana. Toh dosen-dosenku dulu yang di S1 itu kebanyakan dari universitas itu gitu, jadi ada satu penguat. Terus aku juga ditawari, kenapa kamu nggak coba pindah universitas? Waktu itu ditanya juga, karena teman-temanku juga banyak, nggak perlu aku kasih tahu, mereka juga langsung nanya, kenapa nggak pilih universitas itu gitu, padahal ratingnya bagus loh dan lain sebagainya. Ya aku balikin lagi yang pertama tadi, ke kualifikasinya sama-sama. Tuh kalau ada yang dekat, nggak aku bilang nggak ada, kenapa nggak ada yang dekat. Jadi gini, aku balikan lagi kan, nggak mungkin aku bilang yang penting dekat gitu. Tapi aku balikan lagi juga ke kontribusi, karena aku ada punya rencana kontribusi di daerah. Mengingat kalau aku ambil kuliah agak jauh gitu, takutnya kontribusi yang aku rencanakan itu tidak bisa terrealisasikan. Seenggaknya aku bisa realisasikan ketika aku masih kuliah. Kayak gitu teman-teman. Lalu pertanyaan yang ketiga, kenapa mengambil jurusan X misalkan nih di Universitas X di negara X? Nah ini biasanya teman-teman yang ke luar negeri akan ditanya, kenapa sih ngambil jurusan itu gitu, lalu di universitas itu di negara tersebut gitu, kenapa gitu. Ini harus dipersiapkan ya teman-teman. Dan ingat, nanti jawabannya itu harus jawaban yang akademis. Apakah itu menjurus ke jurusan teman-teman, ke profesi, ataupun menjurus ke kontribusi. Itu sih tips dari aku. Selanjutnya soal nomor 4 nih, apakah jurusan yang diambil masih dibutuhkan di Indonesia? Ini juga butuh persiapan ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan seperti ini harus dipersiapkan dari sekarang. Jadi teman-teman riset lah kecil-kecilan tentang jurusan yang teman-teman ambil, apakah memang benar masih dibutuhkan di Indonesia. Kalau masih, berapa persen. Jadi enggak, LPDP itu bukan minta jawaban yang kayak apakah jurusan yang diambil masih dibutuhkan di Indonesia. Iya jawabannya seperti apa ya, masih banyak, enggak gitu ya. Tapi kita ngasih bukti-buktinya, otentiknya. Misalkan kita riset kecil-kecilan, misalkan apakah kita mau skalanya daerah kita ataukah skalanya di Indonesia sendiri. Kita lihat tuh kayak penelitian, bener nggak sih jurusan kita itu. Biasanya tuh di penelitian kan itu rinci ya, kayak misalkan berapa persen yang dibutuhkan, ketersediaannya masih berapa persen, dan itu langsung meng-backup pertanyaan ini gitu, nggak perlu ada pertanyaan lagi yang lain kayak gitu. Kelima adalah urgensi jurusan yang diambil terkait Indonesia di masa yang akan datang. Ini datang ya. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan ditanya urgensi, jadi misalkan nih di Indonesia yang di masa yang akan datang itu kan, contoh aku ambil waktu itu kan lagi gencar-gencarnya 2019 itu menggelar bahwa Indonesia itu akan ada di masa keemasannya di tahun 2045. Nah aku kaitkan ke sana tuh, bahwa di 2045 itu Indonesia akan punya bonus demografi. Salah satunya yang akan berperan pasti kan orang-orang di dunia pendidikan. Nah mereka punya nilai lebih, di mana mereka dibutuhkan untuk membentuk anak-anak di 2045 nanti, para pemuda yang akan menjadi pemimpin masa depan. Simple teman-teman. Contoh nih, kalau teman-teman anak kesehatan apalagi nih, jangankan di masa depan, di masa sekarang sangat dibutuhkan banget. Kayak gitu teman-teman. Nah, pertanyaan yang keenam teman-teman, jika Anda mengambil perkuliahan di luar negeri, apakah sistem pendidikan di negara tujuan berbeda dengan Indonesia? Nah, ini juga perlu adanya riset teman-teman. Jadi, jangan sampai teman-teman tuh kaku ketika ditanya seperti ini. Jadi, udah benar-benar paham, karena lumayan ya, waktu untuk mempersiapkannya lumayan. Jadi, teman-teman bisa riset-riset. Jadi, waktu itu tuh memang sengaja LPDP persiapkan untuk teman-teman tuh cari fakta-fakta sebanyak mungkin yang bisa meyakinkan pewawancara nanti untuk memilih teman-teman lulus sebagai penerima beasiswa LPDP atau sebagai audinya, kayak gitu teman-teman. Nah misal nih teman-teman riset tuh pendidikan di negara tersebut tuh seperti apa, apakah sama cara kuliahnya dengan kita. Jadi nanti nggak cuman bilang iya sama dan lain sebagainya, tapi teman-teman harus bisa menjelaskan tuh sistem pendidikan mereka tuh seperti apa, dan cari bukti yang benar-benar terpercaya teman-teman. Jadi jangan sampai kata si A, kata si B, enggak. Jadi kumpulkanlah informasi sebanyak-banyaknya.
Pertanyaan nomor 7. Jika berbeda dan Anda sudah mengetahui itu, sejauh mana sih Anda sudah mempersiapkannya? Jadi di poin ini itu lanjutan dari tadi ya. Kalau teman-teman bilang berbeda, nah pasti bakal ada terus pertanyaan lanjutannya. Nah, berbeda itu apakah Anda sudah mengetahui hal itu? Lantas sejauh mana sih persiapan Anda itu? Apakah misalkan nih, ini menurut aku ya, sudut pandang aku, kalau misalnya teman-teman bilang, oh berbedanya dari mungkin jumlah jam belajarnya, atau sistem mengajarnya, sistem belajar mengajarnya, dan lain sebagainya. Lalu ditanya sejauh mana sih sudah mempersiapkannya? Oh, saya sudah latihan, lain-lain sebagainya, saya sudah mempersiapkan, atau mungkin misalkan ada tambahan diharuskan setiap mahasiswanya belajar apa, bukunya saya sudah beli, dan lain sebagainya. Jadi itu udah lebih meyakinkan pewawancaranya. Nah, itu dia 7 pertanyaan di video ini dari 100 rangkuman pertanyaan berkaitan dengan perkuliahan. Semoga jadi referensi teman-teman ya. Selanjutnya kita ke LPDP nih. Biasanya pertanyaan terkait pandangan kita terhadap LPDP. Yang pertama ada, mengapa sih memilih LPDP sebagai beasiswa? Nah, ini pasti bakal ditanyakan kan, kenapa nggak pilih beasiswa lain? Banyak loh beasiswa yang lain. Nah, ini teman-teman harus siapkan juga ya, pertanyaan yang akademis juga. Jangan sampai kayak, oh saya memilih LPDP karena LPDP yang dibuka juga, terus biaya pendidikannya juga di cover full dan lain sebagainya. Oke, itu jawaban yang oke. Cuman teman-teman sanggup gak sih ketika ada pertanyaan-pertanyaan, jika teman-teman jawab non akademis dan nanti akan terus ditanya-tanya, nggak ada akhirnya kan? Nah, makanya kalau aku sih ambil amannya pilih yang akademis. Kenapa? Beasiswa LPDP. Apakah memang teman-teman coba belokkan ke visi misinya? Ternyata visi misi yang ada di LPDP itu sesuai dengan visi dan misi teman-teman untuk melanjutkan pendidikan, atau seperti apa? Kayak gitu teman-teman. Lalu yang kedua nih, apa kontribusi bagi Indonesia? Ditanya misalkan, kira-kira apa sih kontribusi Anda kepada Indonesia yang sudah Anda lakukan misalkan? Nah, teman-teman bisa sampaikan. Banyak sih yang bingung, Kak, kalau aku sih bukan atau mungkin belum pengalaman pekerja sosial. Tapi saya yakin teman-teman yang mau melanjutkan misalkan yang ke S2 itu pasti bisa menyebutkan kontribusi teman-teman bagi Indonesia. Hal terkecil, padahal ini besar loh dampaknya, yang sudah teman-teman lakukan adalah kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN. Pasti kan S1 itu kan kita harus KKN. Nah, sebutkan aja, waktu itu juga aku nyebutin KKN, pengalaman-pengalaman di KKN dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu kayak pekerja-pekerja sosial yang kayak teman-teman lain mungkin yang menggeluti yang khusus bidang. Kalau nggak pernah atau belum pernah, itu bisa teman-teman sampaikan kegiatan KKN itu, karena sama kan, itu intinya adalah kontribusi. Kayak gitu teman-teman. Jadi nggak yang menggebu-gebu orang yang banyak yang bingung, Kak aku gimana kalau ditanya kontribusi, aku belum pernah ikut relawan ini itu. Nggak, jadi kontribusi itu kan bisa dalam bentuk apapun dan dimanapun. Kayak gitu teman-teman. Lalu pertanyaan yang ketiga, kenapa kamu layak mendapat beasiswa LPDP? Kalau teman-teman yang tanpa persiapan mungkin akan bingung nih, jawabnya kayak mana ya? Nah, mungkin dari aku tipsnya ketika ditanya kenapa sih kamu layak mendapat beasiswa LPDP, ya balikin lagi ke tadi gitu, yang aman itu. Karena visi misi yang diinginkan atau diharapkan LPDP itu sesuai dengan visi misi yang akan saya jalani atau yang saya punya dalam goals yang ada di kehidupan saya. Kayak gitu teman-teman. Ataupun lari ke profesi saya itu ternyata mengarahkan ke visi misinya yang ada di LPDP. Lalu pertanyaan yang keempat, gaya kepemimpinan dalam organisasi. Misalnya tanyakan nih, Anda itu kalau misalkan dalam berorganisasi, gaya kepemimpinan Anda itu seperti apa sih? Kan ada tuh gaya kepemimpinan yang otoriter, ada yang friendly dan lain sebagainya mungkin ya. Nah, teman-teman tuh sampaikan seperti apa sih ketika teman-teman ada di organisasi. Kayak gitu teman-teman. Apakah teman-teman itu yang senang menampung aspirasi teman-teman yang lain anggotanya, ataukah sebaliknya? Kayak gitu. Lalu yang kelima, organisasi yang sangat menarik bagi Anda dan membentuk diri Anda saat ini. Nah, ini juga penting. Terus ada tuh yang panik, Kak aku belum pernah ikut organisasi selama aku kuliah. Nah, itu bingung kan? Pasti mau ngejawab itu seperti apa. Ya teman-teman, di sini kan ditanya nih, organisasi yang sangat menarik bagi Anda dan membentuk diri Anda saat ini. Ya, organisasi itu bisa dalam bentuk komunitas-komunitas kecil. Apakah komunitas belajar teman-teman cuma 3 orang, 2 orang? Kan organisasi itu suatu
struktur gitu ya, yang punya visi misi yang sama gitu. Jadi nggak melulu kayak organisasi yang berbadan hukum, yang organisasi yang banyak gitu skalanya gitu. Tetapi di sini kan nanya gitu, organisasi apa sih? Nah, misalkan ada orang yang punya atau pernah ikut organisasi 3 organisasi, 2 di lembaga yang ternama, dan punya misalkan berbadan hukum dan lain sebagainya, tetapi tuh misalkan yang dia rasa yang bisa membentuk ternyata komunitas yang dia bentuk hanya beberapa orang, ya itu sampaikan juga gitu, kayak gitu teman-teman. Jadi don't panik ya, jangan panik, ingat terus kayak misalkan riset ke dalam diri Anda, jangan sampai Anda tuh terlalu fokus melihat sesuatu yang jauh, padahal ternyata jawabannya tuh ada di diri teman-teman sekalian, kayak gitu. Terus yang keenam pertanyaan, jelaskan kegiatan sosial yang pernah kamu lakukan. Nah ini juga sama, aku balikin lagi kegiatan sosial itu ke KKN, karena kan di KKN biasanya banyak tuh kegiatan-kegiatan sosial. Kalau waktu itu aku KKN, aku menggagas perlombaan-perlombaan, terus kita buat kayak misalkan gratis itu ya, bimbingan belajar untuk anak-anak yang kurang mampu dan lain sebagainya, kayak gitu teman-teman. Jadi jangan panik intinya. Nah ini dia, mungkin tadi udah kita kupas, nggak kerasa ya udah 20 pertanyaan dari 100 pertanyaan. Jadi berarti ada masih 80 pertanyaan. Semoga teman-teman masih tetap semangat, dan ini aku kasih tips dan trik menjawab pertanyaan wawancara secara keseluruhan ya. Yang pertama, junjung tinggi attitude. Nah teman-teman ini harus teman-teman pahami ya, bahwa LPDP itu sangat menjunjung tinggi attitude. Jadi antara beasiswa satu dan beasiswa lain itu harus teman-teman tuh pahami. Salah satunya adalah beasiswa LPDP yang sangat menjunjung tinggi attitude. Jadi teman-teman harus tahu tata cara ketika teman-teman menjawab pertanyaan, termasuk ketika teman-teman menjawab dan isi jawabannya teman-teman tuh harus sopan gitu ya. Maksudnya ya tidak terlalu kayak mungkin tinggi hati gitu ya. Teman-teman tetap rendah hati walaupun prestasi-prestasi teman-teman tuh setinggi langit gitu. Selanjutnya yang kedua, jangan dahului pewawancara. Jadi teman-teman jangan mendahului ketika pewawancara masih bertanya atau mungkin masih bingung nih dengan pertanyaan teman-teman langsung potong, jelasin lagi, enggak. Jadi ini termasuk ke attitude tadi ya. Jadi senangnya itu pewawancara ketika kita menunggu dulu dia mempersilahkan kita untuk menjawab. Jadi jangan langsung potong ya. Oh karena kita tahu nih pas ditanya latar belakang teman-teman itu seperti apa, karena teman-teman udah tahu jawabannya langsung teman-teman bicara, enggak. Tapi tunggu dulu, dipersilahkan, kayak gitu teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan yang menurut teman-teman lagi pas gak fokus, entah nervous atau apa, ya teman-teman mohon izin bisa diulang, kayak gitu ya. Jadi teman-teman tuh dengan attitude yang baik. Yang ketiga, jawab setiap pertanyaan dengan jelas dan lugas. Nah ini juga penting teman-teman. Jadi pertanyaan itu harus dijawab dengan jelas, jangan sampai teman-teman tuh menjawabnya itu dengan suara yang pelan, gak kedengeran gitu. Dan harus teman-teman tuh kontrol gitu, kapan suara teman-teman itu harus nggak tinggi sih, tapi teman-teman tuh harus mengimbangi dari suara pewawancaranya. Jadi jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah juga suaranya, kayak gitu teman-teman. Dan harus jelas juga, lugas, ngomongnya itu harus benar-benar jelas, kayak gitu. Apalagi yang teman-teman yang menggunakan bahasa Inggris, kayak gitu. Selanjutnya, tips yang keempat adalah jujur terhadap setiap jawaban. Nah ini sangat penting teman-teman. Kalau bisa sih, kalau misalkan berkaitan dengan nanti nyentuhnya ke esai kita, jangan sampai keluar juga dari esai itu, esai yang udah kita tulis gitu. Kalau mengembangkan sih boleh gitu. Jadi terkesan kan kalau kita keluar dari jalur yang udah kita buat, terkesannya kita nggak jujur gitu. Nah jadi usahakan teman-teman semua jawabannya itu nggak diusahakan sih, tapi harus gitu ya, harus jujur apapun itu. Karena aku pernah dapat pertanyaan yang nyeleneh banget, dan itu mungkin bisa jadi aku nobatkan sebagai pertanyaan peringkat pertama yang akan menjadi jebakan gitu. Dan apa itu pertanyaannya? Nanti teman-teman bisa lihat di video selanjutnya teman-teman. Nah itu dia teman-teman di video kali ini, semoga bermanfaat. Jika teman-teman masih bingung, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Dan teman-teman butuh info-info bisa kunjungi channel Sahabat Ilmu. Lihat di playlistnya, itu udah lengkap berkaitan dengan tips dan trik beasiswa LPDP. Apakah itu mulai dari administrasi sampai wawancara, sampai teman-teman bahkan lolos dinyatakan sebagai audi LPDP, karena masih panjang perjalanannya teman-teman.
Dan kalau teman-teman mau sapa-sapa atau ikuti admin, atau mungkin butuh chat-chat personal, atau mau ikut kelas-kelasnya, nggak kelas-kelas sih, kami ada grup WA dan diaktifkan ketika ada seleksi-seleksi seperti sekarang mau seleksi wawancara, kita akan buka diskusi-diskusi via Zoom. Dan teman-teman bisa hubungi admin di @v.anzani. Dan ini juga mungkin buat teman-teman yang mau DM, bisa teman-teman juga mention ya, jadi tag aja nama aku, biar langsung kelihatan, karena chatnya itu banyak banget dan kadang aku buka tuh di weekend gitu, baru buka si medsos, atau kalau enggak pas aku buka itu mungkin ada kegiatan lain, jadi lagi buka ternyata ketumpuk lagi sama medsos, sama DM-nya yang lain, kayak gitu teman-teman. Semoga bermanfaat dan terus semangat teman-teman, jaga kesehatan, jangan lupa ya, itu sangat penting.